Hai guys, di video ini gue mau review buku CPNS 2023-2024 yang rekomendasi banget harus kalian beli di tahun depan karena buku ini nolong banget guys. Di sini lengkap dengan trik dan juga simulasi. Pokoknya ini buku nolong banget, serius. Dijamin nilai kalian bisa tinggi kalau kalian belajar sungguh-sungguh dari buku ini. Nah, di sini juga lengkap dengan simulasi penghitungan ambang batas, terus dan juga kelulusan peringkat dari SKD. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan juga di share @boru_sasada. Oke guys, ini dia untuk tampilan buku seleksi tes CPNS atau P3K CAT 2023-2004. Di sini lengkap dengan panduan resminya dan banyak juga barcode yang tersedia di dalam buku ini. Buku ini gue beli di Gramedia di harga 159.000 guys. Ya kalau lo mau belajar sungguh-sungguh, bimbingan buku itu penting banget ya. Paling tidak kalau lo nggak ikut kayak training belajar gitu online ataupun secara real, ya lo belajar dari buku gitu mandiri, ditambah lo belajar dari YouTube. Nah, ini rekomendasi banget guys, harganya juga terjangkau. Di sini ada juga soal-soal yang hot, terus ada juga video tutorialnya, ada juga tryoutnya dan belajar simulasi di sana. Nah, biasa kan kalau kalian belajar dari buku itu, di saat pengerjaan tryout atau simulasi itu kalian harus pakai timer. Jadi kalian bisa terbiasa dengan mengisi soal 110 itu dengan waktu 130 menit. Karena untuk tahun ini soalnya itu ada 110 dengan waktu 130 menit. Nah, untuk TIU, untuk TWK dengan soal 30 soal, untuk TIU adalah soal 35 soal, dan untuk TKP itu dengan 45 soal. Jadi total soal adalah 110 soal dalam waktu 130 menit. Nah, buku ini lengkap juga dengan tips, trik dan juga rumus-rumus di sana. Jadi kalau untuk TWK itu kalian lebih kayak menghafal, terus kalau misalnya TIU rumusnya kalian hafal, terus kalau untuk TKP itu lebih ke kepribadian kalian, jadi kalian cari yang lebih profesional jawabannya, seperti itu guys. Nah, ini gue bakal buka, ini gue unboxing dulu bukunya. Jadi video ini gue buat sebelum gue ujian beberapa hari, tapi belum gue edit dan akan gue edit setelah ujian ya guys, karena gue masih fokus untuk belajar. Kemungkinan gue ngupload video ini agak lama setelah gue ujian. Nah, ini udah gue unboxing. Buku ini lumayan tebal ya guys ya. Nah, untuk awalnya itu seperti itu. Di sini gue sambil ngopi karena emang biar fokus juga sih, karena sambil ngopi ya. Kalau belajar tuh kan biasanya bikin ngantuk gitu ya, apalagi belajar sore ya guys. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini guys. Ini sudah dilengkapi dengan tampilan paket lengkap untuk tes CPNS CAT. Ada video tutorial dan juga dilengkapi dengan barcode yang bisa kalian scan di sana untuk tryout online dari sebuah situs. Nah, ini gue buka. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Nanti ada panduannya juga. Oke, ini barcode yang tadi gue maksud ya, dari aplikasi, software, dan 14 paket prediksi. Jadi 14 paket prediksi ini kalian bisa pakai melalui aplikasi ataupun scan dari websitenya. Nah, ini untuk tryout online-nya. Pokoknya kalian bakal lihat di sana banyak soal-soal yang menurut kalian sulit akan khatam kalau kalian pelajarin terus. Kayak gitu. Jadi tipsnya itu kalian harus sering-sering berlatih soal.
Karena kalau kalian nggak berlatih soal, kalian nggak akan tahu sampai di mana kemampuan kalian, dan kalian nggak bisa koreksi di mana kekurangan kalian untuk materi yang mana, seperti TIU gitu. TIU itu penting banget ya, kalian harus bisa mengkoreksi kelemahan kalian di bagian materi yang mana gitu maksud gue. Nah, ini ada untuk mekanismenya dulu, alur sistem seleksinya, jadi kalian harus pelajarin dulu. Terus ini ada juga passing grade-nya. Untuk passing grade tahun ini TWK itu total poinnya adalah 65, passing grade paling minim. Terus untuk 30 soal. Nah, untuk TIU itu ada 35 soal dengan bobot passing grade minimal adalah 80. Dan untuk TKP bobotnya adalah passing grade 166 dengan soal 145. Jadi kalau kita total semua passing grade tertinggi adalah 550 dari 110 soal dan dijawab selama 130 menit. Nah, ini yang gue senang dari buku ini, tips dan triknya itu penjelasannya sangat-sangat jelas dan mudah guys. Jadi ketika kita mempelajari, sebelum kita mencoba untuk simulasi soal, kita udah tahu dulu nih dari kita mempelajari tips dan triknya. Dan kalau kita udah tahu tips dan triknya, otomatis kita nggak perlu membaca soal pun kita bisa jawab cepat. Contoh kayak untuk materi TKP. Jadi pengalaman gue ujian itu TKP itu gue nggak baca soal karena gue ngejar waktu. Dan untuk TIU itu yang pasti rumus. Kalau kalian sudah tahu rumus langsung dikerjain itu cepet dijamin. Nah, terus kalau kalian udah mentok di rumus, gue yakin kalian akan skakmat untuk ngejawab soal itu guys. Nah, ini dia untuk passing grade yang tadi gue bilang, ambang batas di 130 menit ada di 30 soal, 35 dan 45. Jadi untuk TWK itu bobotnya 150, TIU 175 dan TKP 225. Jadi kalau kalian di bawah passing grade itu bisa besar kemungkinan kalian tidak lulus. Tapi kalau kalian sudah ada di ambang batas itu, bisa kemungkinan kalian lulus dari SKD. Seperti itu guys. Nah, terus untuk simulasi, di sini ada simulasi dari contoh simulasi nama-nama yang kemungkinan lulus. Nanti gue jelasin. Nah, ini tuh proses penghitungan SKD-nya guys. Jadi kalau misalnya TWK, TIU, TKP kalian ada di ambang batas, berarti kemungkinan lulus. Tapi kalau kalian ada beberapa materi yang tidak lulus passing grade, itu sulit untuk kalian lulus. Jadi contohnya nih, dari mulai Sinta sampai Farah tidak lulus. Kenapa? Walaupun ada dua materi yang tinggi banget, dia sangat melebihi passing grade, tapi dia tetap tidak lulus karena ada satu materi yaitu seperti TWK yang di bawah passing grade. Jadi tidak lulus. Nah, lebih baik di atas passing grade dikit, tapi tetap melewati ambang batasnya. Jadi kemungkinan itu lulus. Dan biasanya penghitungan nanti pas ranking itu akan diperhitungkan lagi dengan nilai ijazah kalian atau IPK kalian. Seperti itu guys. Nah, ini dia penentuan untuk kelulusannya. Dan bobotnya itu SKB 1 15%, bobot 2 10%, bobot 3 SKB 30%. Itu SKB ya guys. SKB itu adalah ujian setelah SKD, setelah CAT. Jadi kita nggak usah terlalu jauh bahas SKB dulu karena kita masih fokus untuk bahas SKD dulu ya. Oke, semoga kalian yang udah beli buku ini kalian bisa pelajari dengan baik untuk tahun depan. Dan menurut gue sih kalian belajarnya nggak dalam waktu dekat, mau ujian aja, tapi kalian hatamin semua soalnya dalam 1 tahun. Kalau kalian gagal di tahun ini, kalian hatamin aja soalnya, jadikan itu pembelajaran sehari-hari sampai kalian tahu, sampai kalian hatam model-model soalnya. Nanti di tahun depan kalian sudah siap untuk menghadapi SKD kayak gitu. Itu tips dari gue. Dan rajin-rajin berlatih soal itu penting banget, dan sering-sering aja ngebaca untuk TWK dan TKP.
Karena kalau kalian ngebaca itu otomatis kalian pasti pahami, dan jangan dihafal. Karena kalau kalian menghafal takutnya nanti kalian di TKP grogi, kalian akan ngeblank. Kalau tips dari gue, kalian pahamin aja soalnya, terus kalian inget aja intisarinya, misalnya kayak Pancasila ataupun BPUPKI ataupun misalnya kayak undang-undang pembukaan. Jadi kalian pelajarinya itu inti-intinya aja guys, jangan dihafal. Sekali lagi jangan dihafal, kalian lebih berlatih soal aja. Karena kalau kalian sering ngebaca soal yang sama, otomatis kalian akan selalu ingat gitu. Karena pengalaman gue lebih memahami daripada menghafal, itu lebih gue ingat kayak gitu. Nah ini dia untuk nilai ambang batas seleksi P3K, dan di atas ini untuk nilai ambang batas SKD. Nah ini untuk daftar isi dari buku CPNS ini. Jadi di TIU itu ada kayak materi analogi, silogisme, analisis, terus ada juga kalau TWK nasionalisme, integritas nasional, bela negara, pilar negara, materi deret itu banyak kemarin, materi matematika, kemampuan figural kayak pecahan-pecahan gitu juga banyak kemarin. Terus TKP itu kayak lebih kalian cari jawaban yang paling profesional. Jadi kalian akan menghadapkan soal yang seolah-olah kalian itu sebagai profesi itu gitu. Jadi ketika kalian menghadapi kasus-kasus seperti itu, kalian akan seprofesional apa, itu yang dilihat dari jawabannya. Karena menurut gue tuh gampang banget, dan kalau gue pribadi kemarin sih yang gue kerjain dulu itu TWK, baru TIU dan TKP sesuai dengan deretan. Karena TKP itu kalian nggak baca soal, kalau misalnya mepet-mepet waktu nggak baca soal, tinggal lihat ABCDE-nya yang paling profesional aja gitu. Karena kemarin gue begitu, ketika gue mepet waktu gue cuma lihat ABCDE-nya aja, gue pilih yang paling profesional. Biasanya kalau untuk opsi-opsi ABCD-nya kalau udah 2 kata di satu kalimat itu dia udah tidak profesional, kalian jangan lanjut baca. Jadi lanjut ke opsi yang B-nya kalian baca. Tapi kalau udah dari kalimat 3 kata ketiga udah nggak profesional, kalian lanjut lagi. Jadi kalian cari yang paling profesional, dan di atasnya itu kalian bisa lihat soalnya sesekali kalau kalian masih kurang paham gitu. Jadi nggak full ngebuang waktu banget untuk membaca soal kayak gitu guys. Dan pengalaman gue kemarin sih SKD gue termasuk nilainya tinggi di atas ambang batas karena dibandingin 2 materi itu. Padahal gue cuma ngebaca ABCD-nya aja, gue nggak ngebaca si soalnya itu. Nah ini dia untuk jenis-jenis soalnya, simulasinya, silogisme, ada analogi kayak gini. Terus udah gitu dia lengkap banget ya, detail banget untuk materi-materi TWK-nya, sejarahnya. Nih kayak gini guys. Jadi tuh lebih ke ketika kita dihadapkan dengan soal kayak sejarah, kita ada juga soal yang kayak gimana nih kita menerapkan di kehidupan sekarang gitu. Nah ini ada paket soalnya guys, jadi kalian hatamin soal-soalnya setiap materi. Misalnya kayak nasionalisme, kalian hatamin aja soalnya, latihan terus gitu sampai kalian dapat nilai tinggi. Kayak maksudnya kalian pakai alarm terus sampai dapat salahnya itu dikit. Kalau kalian masih salahnya banyak, diulang lagi gitu. Nanti langsung dikoreksi kalau kalian udah coba simulasi sekali, biar kalian tahu, biar kalian inget jawaban yang benernya apa kayak gitu guys. Nah ini dia bukunya, rekomendasi banget sih, keren banget ini bukunya. Sejauh ini gue belajar buku ini sangat-sangat mudah, dalam waktu singkat gue belajar menjelang mau ujian kayak gitu. Tapi kalau kalian udah punya buku ini, saran gue kalian pelajarin selama 1 tahun ini menuju pendaftaran CPNS tahun depan, biar kalian lebih hatam gitu guys. Oke,
selamat mencoba dan semoga kalian lulus CPNS. Bagi yang sudah lulus, selamat dan berjuang terus, berikan yang terbaik. Buku ini nolong banget buat yang belum lulus. Gue saranin beli deh buku ini. Buku ini bagus banget dan harganya juga terjangkau, nggak terlalu mahal. Terus kalau kalian lihat buku tuh pastiin kalian bisa lihat daftar isinya dulu guys. Gitu. Nah ini untuk website yang bisa kalian barcode. Gitu. Jadi kalian lihat isi buku itu apa, tips milih bukunya kalian lihat. Ada trik dan tipsnya gak, terus simulasinya, terus sesuai gak nih dengan materi yang kira-kira tahun ini akan menjadi prediksi keluarnya soal.